4 tahun living together, ternyata kita tuh banyak gak samanya. Mulai dari AC, Mimin cowok tuh tim 18 derajat, sedangkan Mimin cewek mampunya 25 derajat. Terus pas living together, Mimin cewek sering ngecek HP Mimin cowok. Selera makan pun Mimin cowok lebih ke tim asin, sedangkan Mimin cewek tim manis. Nah, kalau lagi craving yang manis-manis, Mimin cewek tuh biasanya pesen aneka dessert di navabakery.official. Mini pie coklatnya ini favorit Mimin. Kulitnya renyah dan isian coklatnya lumer dan legit. Browniesnya ini juga salah satu yang underrated di Jakarta. Bener-bener chocolatey dan sama sekali nggak oversweet. Approved by Mimin cewek sih. Teksturnya juga solid. Ini mah kayak lebih banyak coklatnya guys daripada tepungnya. Kadang dessert-dessert yang ciami tuh malah yang homemade kayak gini guys. Dan ini tuh harganya affordable loh. Nih Mimin cowok cobain browniesnya, enak. Tuh. Tidak terlalu manis, enak wow. Nah, selain aneka dessert, kue kering, dan soft cookies, mereka juga jual aneka minuman milk base. Bahan yang mereka pakai tuh premium, no preservatif, dan halal. Mimin cowok yang gak sweet tooth aja suka banget loh guys sama kue dan aneka minuman yang mereka buat. Terus buruan order, biasanya Mimin tuh belinya lewat link WhatsApp di profil IG mereka. Ini jadinya kalau nyambel nggak dikira-kira cabenya guys. Gila, sebanyak itu diulek. Bayangin aja sepedas apa sambal tempongnya. Disajiin di cobek gede bareng lauk sebanyak ini. Jaminan sambelnya pedes pol dan bakwan jagungnya ini keriting-keriting ukurannya gede. Semuanya itu cuma bisa kalian temuin di Sego Sambal Saestu ini nih guys. Sego sambal andalan Mimin di Malang saat ini. Bahkan ya malah lebih enak daripada yang viral itu. Tuh lauk-lauknya lengkap meriah, mulai ayam, daging sapi beserta jeroannya, bahkan udang dan cumi. Sekarang bahkan ada aneka osengan juga loh guys. Dan pastinya pemeran utamanya sambal tempong. Kalau kesini ramean mending pesen pakai cobek. Udah dapat ayam goreng, tahu tempe, teri, bakwan jagung, sambal tempe, sambal tempong, dan nasi cuma 85.000 aja loh. Bisa buat makan keroyokan 4-5 orang. Mantap banget Sego Sambal Saestu ini. Enak banget. Sambalnya itu loh pedes nampol. Lauk-lauknya juga gurih, terutama bakwan jagungnya guys. Wah, the best, renyah, keriting-keriting, dan jagungnya ceplos-ceplos. Tapi emang pedesnya gak kenal ampun ya. Untung paketannya gratis 4 ST. Lambung semakin meronta-ronta karena Mimin juga pesen osengan pedesnya. Ada iga bakar, iga goreng, dan iga gongso. Tuh mata Mimin kena cipratan sambal, baru diangkat. Iganya langsung copot dari tulang. Dagingnya Masya Allah lembut banget. Bumbunya juga suwedep. Kalian wajib cobain. Mimin berani bilang cuma di tempat ini yang semua makanannya tuh excellent, enak-enak banget. Hayo, siapa yang langganan di Arum juga? Cabangnya tuh banyak banget. Sekarang mereka buka di Blok M. Tempatnya tuh pas di seberang Hotel Grand Mahakam. Tempatnya yang nyaman, luas, ber-AC, dan ada VIP room yang bisa buat ngerokok. Ada akses lift buat menuju ke ballroom loh guys. Tuh ballroomnya cantik banget kan, bisa buat wedding dan acara penting lainnya. Pokoknya tempat makan langganan Mimin ini tuh bener-bener sempurna di segala sisi. Dan paling enak ngajak keluarga buat makan di sini karena porsinya tuh gede-gede guys. Nih tahu kipasnya gendut banget. Teksturnya tuh keres-keres. Isinya ada wortel, jamur, toge, dan udang segede ini guys. Gado-gadonya ini ala Jakarta ya, pakai jeruk limau. Dan mostly semua masakan di sini emang Nusantara dan dibikin versi premium. Selain masakan Nusantara, masakan Asia juga ada kok guys. Kayak ini nih, gurami kuah tom yum. Ini tuh cita rasanya asem seger dan ikannya gak bau tanah. Terus ada kepiting saus Singapura. Makannya pakai mantau kayak gini. Walaupun gak pakai king crab, tapi daging kepitingnya tuh tebel dan bumbunya parah guys, enak banget. Lanjut, ada mie sapi lada hitam. Ladanya tuh nampol banget. Dan herannya, ini daging diapain ya kok bisa selembut itu? Selalu ada ruang untuk ke dessert. Kalau kalian di sini, please cobain ketan duriannya guys. Ketannya lembut, guriannya legit, dan santannya tuh gurih. No counter sini, enak banget. Yang seger-seger ada es caca marica. Buah-buahannya komplit dan gak terlalu manis gitu. Mimin suka. Ini sih gak ada PR ya. Dengan kualitas setinggi ini, harga makanannya pun affordable. Kalian wajib cobain. Mimin tuh paling gak terima kalau ada tempat makanan yang enak tapi sayangnya masih sepi kayak gini. Sayang banget kan gak banyak orang yang tahu padahal makanannya tuh enak banget. Namanya gampang diinget kok guys, Kang Chinese Food and Dim Sum. Tempatnya gede, ada indoor, outdoor, nyaman banget, dan ada pintu rahasia yang menuju ruang VIP kayak gini. Untuk makanannya tuh bisa ala carte atau makan tengah ala peranakan Cina karena porsi mereka tuh gede-gede guys. Wajib pesen aneka perdimsaman dan bakpaunya. Bakpaunya empuk, terus ini tuh isian telur asin. Bahkan mereka punya xiaolongbao loh. Ini pas digigit kuah kaldunya tuh moncrot gitu. Lumpia kulit tahunya guys, gendut-gendut. Dagingnya bener-bener setebel itu. Terus masih ada tekstur serat dagingnya gitu loh. Siomay-nya dikomperin sama chili oil. Chili oil mereka ini termasuk salah satu yang terbaik. Terus Chinese foodnya ini kelihatan pro banget. Ada roasted duck seekor.
hardcore. Teknik manggangnya bagus nih, kulitnya tuh glowing, crispy, dan dagingnya juicy parah. Bumbunya ini juga benar-benar otentik guys. Mereka juga punya nasi goreng seafood yang nasinya tuh peras, smoky, topping udang dan cuminya melimpah. Terus menu telur asin di sini tuh enak-enak banget guys. Kayak mie telur asin ini nih. Telur asinnya tuh tipenya gurih dan gak bikin enak. Kalau mau cari menu yang bumbunya mala juga ada di sini. Kayak daging sapi kuah mala ini. Ya ampun, dagingnya benar-benar selembut itu. Terakhir ada ayam crispy mala dan kailan dua rasa. Malanya tuh medok dan ada sensasi kebas gitu. Mimin suka. Please, setelah kalian nonton video ini wajib samperin dan ramein ke Kang Dimsum and Chinese Food ini ya. Legenda hidup kuliner khas Jakarta berdiri sejak tahun 1940. Mulai dari Pak Jokowi sampai Pak Anies, mereka tuh makannya di sini guys. Dulu Pak Haji Ma'ruf tuh jualannya di Pikul dan beliau tuh asli Betawi Menteng. Sampai sekarang sukses dan biasanya jadi langganan para pejabat dan artis. Tapi emang sih di Jakarta cuman mereka soto Betawi paling enak. Kalau soto Betawi daging dan jeroannya tuh digoreng dulu dan disiram kuahnya yang creamy. Kuahnya tuh pakai santan dan susu guys. Tuh kalian bisa lihat sendiri, kuahnya tuh pekat dan nyusu banget ya. Parah sih, emang enak banget soto Betawi Haji Ma'ruf. Daging dan jeroannya tuh nyes gitu kena kuahnya. Campur pakai emping dan nasi. Beuh, perfect deh, ngeblend banget sama kuahnya yang creamy dan berempah. Makannya pakai sate sapi tuh segede-gede ini, gila. Emang ya guys, kalau di sini tuh paling enak makannya pakai sate-satean. Nih, Mimin mau tumplekin aja semua nasi ke kuahnya. Terus di atasnya tumpangin sate kambing. Bener aja dong guys, jadi berkali-kali lipat lebih enak kalau makannya pakai sate-satean. Apalagi ini tekstur kambingnya empuk dan lembut. Mimin juga baru tahu ternyata ada loh laksa Betawi. Kuahnya tuh santan, berempah, dan ada wangi dari daun kemangi gitu. Enak banget deh. Selain soto Betawinya, kalian wajib cobain sih laksa Betawi ini. Yuk guys, ramein soto Betawi Haji Ma'ruf. 1 ekor fire chicken level 5. Lumurin semua saus kejunya yang banyak. Jujur belum ada sih yang ngalahin fire chickennya Ricis. Pedesnya itu loh gila, mantep banget guys. Ini tuh seneng banget deh sekarang resto Ricis Factory makin banyak. Dan nyadar gak sih sekarang restonya banyak yang jadi 24 jam. Terus kemarin Mimin tuh lihat mereka ada promo side dish. Jadi kalau kalian beli combo fire chicken 1 ayam langsung dapat free side dish. Bisa pilih antara perkedel, cheesy cream soup, ice cream, atau mashed potato. Kayak Mimin gini nih, pilih yang perkedel guys. Harganya tuh murah banget lagi, cuma 44 ribuan aja. Mimin saranin sih kalau pesen fire chicken yang level 5 guys. Dijamin deh lidah kalian pasti kebakaran. Tapi mantep banget dipaduin saus keju khas Ricis Factory yang super cheesy. Jujur masih belum ada yang ngalahin lah saus kejunya. Terus di paket ini tuh udah pasti include sama nasi dan minum juga. Baru pertama kali cobain perkedelnya Ricis, ternyata enak juga loh. Pulen, good deal banget ya. Apalagi dapat free side dish, makin mantep, makin lengkap. Promonya berlaku di Ricis Factory ya guys. Mau dine in, take away, drive thru, pembelian aplikasi RF ataupun order via ojol juga berlaku loh. Yuk cobain. Makan batagor di sini tuh penuh perjuangan guys. Katanya dine-innya penuh, suruh waiting list. Jadi penasaran seenak apa sih batagor Kingsley ini sampai sebanyak ini yang nungguin buat makan batagor doang. Untung tempatnya tuh banyak oleh-oleh khas Bandung juga, jadi bisa sambil lihat-lihat dan beli. Dan gak kerasa ya akhirnya pesanan Mimin datang semua guys. Tuh ukuran batagornya gede juga ya. Katanya kalau udah ke Bandung kayak ada yang kurang kalau gak makan batagor Kingsley. Dan bener aja dong, ternyata enak banget batagornya. Keras dan chewy di dalam, tahunya lembut dan berasa banget ikannya. Fix ini Mimin nobatin jadi batagor terenak di Bandung. Terus Mimin pastinya pesen bakso tahu atau siomainya ini nih. Diracik dulu pakai saus sambelnya Kingsley. Pantes aja orang-orang rela nungguin. Emang enak banget batagor dan siomainya. Selain batagor dan siomai, ternyata banyak banget menu masakan lain yang gak terduga-duga guys. Kayak lomi ini nih, kuahnya kental dan manis. Terus ada pukis yang gendut-gendut guys. Ini tuh masih anget. Yang hitam ini varian coklat ya. Coklatnya meleleh dan empuk banget pukisnya. Buttery juga. Minumnya es durian. Ini tuh bener-bener full pakai daging durian asli yang legit banget. Mau nge-es di sini juga ada loh guys, es tele. Seger pisan, kurang lengkap apa coba kalau mau bawa batagornya buat oleh-oleh juga bisa. Please kalau ke Bandung wajib samperin Batagor Kingsley. Ketemu gulai kepala kakap super jumbo. Dan begitu Mimin makan gulai kepala kakap ini langsung melotot guys saking enaknya. Kuliner Medan emang luar biasa ya. Nah Mimin tuh direkomendasiin ke RM Pondoguri yang terkenal sama gulai kepala kakapnya. Gila ya, mau makan di sini harus sabar waiting list guys. Jadi ini tuh mirip nasi padang gitu ya, macam lauknya banyak. Dan walaupun kalian makan di sini, nasinya tuh nggak disajiin di piring tapi dibungkus guys. Dan bentuk bungkusnya memanjang. Emang makan nasi kayak gini tuh paling bener ya dibungkus lah, lebih nikmat. Nih
lauknya tuh ada sayur singkong dan keringan kentang. Kayak gini doang udah enak guys. Nah ini pemeran utamanya. Gila, kepala kakapnya jumbo kali nih. Dagingnya lembut, gak amis sama sekali, dan lebih gurih guys karena bagian kepala. Terus kuahnya ini rich banget, disiramin ke atas nasinya kayak gini. Beuh, nikmat bener guys. Kayaknya satu lauk aja gak cukup ya. Mimin juga pesen rendang dagingnya. Ya ampun, ini baru namanya kenikmatan duniawi ya. Yang penasaran langsung aja cobain deh. Semua aja sekarang dikejuin. Bakso pun sekarang diisi keju yang meleleh. Nah ini nih bakso keju enak yang dapetinnya tuh gak perlu war ataupun antre-antre sampai bikin emosi. Nah kalian tuh bisa nemuin bakso keju di bakso Pasar Juk ini nih guys. Baksonya rame tapi masih terkondisikan kok. Bukan gak perlu seantri itu buat dapetin bakso keju. Jadi penasaran sama bakso keju mereka. Secara bakso Pasar Juk kan udah enak tuh, apalagi diisiin keju kan, pasti makin enak. Tuh kejunya full, mana lumer banget lagi. Ya ampun, super cheesy guys. Tekstur baksonya pun juga kenyal-kenyal. Satisfying banget deh pas dibelah, kejunya bisa semeleleh ini dong. Dan mereka tuh pakai keju yang premium ya. Ditambah bakso Pasar Juk yang super meaty dan banyak banget komposisi daging sapinya. Daripada FOMO antre bakso keju susah-susah, mending ke bakso Pasar Juk aja deh. Ada bakso iga juga di sini. Gendut banget kan? Di dalam ada daging iganya yang tebel dan kalau udah nonton video ini, please buruan cobain bakso keju di bakso Pasar Juk sekarang juga ya. Makan sesundaan dengan sambal dan lalapannya emang nikmat, tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau disediain ikan asin sebanyak ini. Kak, di sini ada berapa jenis ikan asin? Dari 15 sih. 15? Iya. Wah, banyak banget. Ikan asin semua 15. Lokasi sesundaan ini tuh hidden gem guys di Purwakarta. Namanya catet ya, Sambal Bu Santi. Yang dari luar kota pun biasanya bela-belain kesini buat makan khas Sundaan. Terongnya gedong-gedong. Dan uniknya mereka punya 15 jenis ikan asin. Segala jenis ikan diasini. Dan spesialnya di sini sambalnya tuh diulek dadakan per porsi guys. Bumbu karedok pun diulek dadakan loh. Kalap Mimin kalau ketemu sesundaan kayak gini langsung entepin jukut goreng dan sambal dadak yang diulek dadakan tadi. Mantep pisan. Jukut gorengnya krenyes-krenyes. Dan lauknya ini ayam goreng basah ya. Teksturnya gak garing, jadi bumbunya tuh lebih gurih, ngeresep gitu. Jangan lupa guys, ikan asin kapas balado. Ikan asinnya gak ada dua guys, kriuk banget. Lanjut, tumplekin rica entok, rica ayam, dan sambal. Wah, cinta banget Mimin sama sesundaan di sambal Bu Santi ini. Ulekan sambalnya pedes mantep. Terus tipe masakannya yang berani bubu gitu loh guys. Rica entoknya ini ngerempah banget. Dagingnya juga lembut. Zaman sekarang cari nasi tutuk oncom makin susah. Ternyata di sini ada dong. Makanya bareng sambal ijo cocok banget. Dan iga bakarnya ini juga gak main-main guys. Dagingnya ngeprul dan setebel itu. Terus Mimin juga cobain nila cobeknya. Nilanya gak bau tanah dan bumbunya otentik, ngencur banget. Karedoknya pun ini pakai kacang mete loh guys. Ini sesundaan paling mantep sih yang pernah Mimin coba. Yuk ngelalap Sundaan di sambal Bu Santi aja ya guys.